warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Amma ba'du. Jemaah Maghrib rahimakumullah, apa kabar? Alhamdulillah, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diajarkan. Itulah ilmu yang bermanfaat. Ilmu ada dua macam ilmu, kata Dr. Sa'id bin Wahab Al-Qahtan. Yang pertama ilmu fil qalbi, ilmu yang ada di hati. Dengan ilmu yang ada di hati, buahnya adalah takut kepada Allah. Buah daripada ilmu yang ada di hati apa? Takut kepada Allah. Khasyah. Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya, dialah ulama. Yang kedua, al-ilmu fil lisan. Ilmu yang ada dalam lisan. Adapun ilmu yang lisan, yang ada di lisan adalah hujjah Allah kepada hambanya. Hujjah Allah kepada hambanya. Jadi Allah Ta'ala telah turunkan hujjah. Sehingga apabila Allah menyiksanya dengan sebab dosa yang dia kerjakan, Allah tidak zalim. Dan apabila Allah memberikan balasan kebaikan, maka Allah Maha Adil. Semoga Allah jadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, warizqan thayyiba, rizki yang baik. Didahulukan ilmu sebelum rizki. Ini menunjukkan bahwa tidak bisa orang mendapatkan rizki yang baik tanpa ilmu. Dengan ilmu itulah orang bisa membedakan mana rizki halal, mana rizki yang haram, mana yang halal, mana yang syubhat. Dengan ilmu, maka didahulukan ilmu. Dan menakjubkan ketika menjelaskan tentang rizqan thayyiba, rizki yang baik. Rizki itu bukan terbatas pada materi saja. Kita ini kalau melihat orang dapat duit, waduh dapat rizki. Konotasi rizki itu dengan dunia. Tapi beliau menjelaskan rizki yang baik adalah semua yang bisa menambah iman seorang hamba. Itulah rizki yang baik. Apa saja yang bisa menambah iman seorang hamba, itulah rizki yang baik. Apakah berupa ilmu yang bermanfaat, itu rizki. Apa yang kita baca dan menambah iman, itu rizki.
Apa yang kita ucapkan dari zikir dan doa yang menambah iman, itu rizki. Teman yang baik yang mengingatkan kita untuk terus menuntut ilmu, itu rizki. Lingkungan yang baik, itu rizki. Datangnya guru-guru yang bisa kita ambil manfaatnya, itu rizki dari Allah. Itu yang dimaksud dengan rizqan tayyiba, tidak terbatas hanya pada materi saja. Semua yang bisa menambah iman seorang hamba itu rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Amal yang diterima dengan 3 syarat. Yang pertama iman. Tidak akan diterima amal kecuali dari orang yang beriman. Kemudian yang kedua ikhlas, dan yang ketiga ittiba. Semoga Allah terima amal kita semua. Babul amri bil ma'rufi wa nahyi anil munkar. Bab menyuruh berbuat baik dan mencegah dari kemungkaran. Sampai hadis 193. Hadis ke-10 dalam bab ini. An Hudzaifah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata. Kalau disebut Hudzaifah, yakni Hudzaifah ibnul Yaman, sahibus sir, pemilik rahasia. Dari Nabi SAW menyebutkan nama-nama orang munafik. Si anu munafik, si anu munafik, si anu munafik, hanya kepada siapa? Hudzaifah. Sampai Umar ibn al-Khattab tandain. Kalau ada orang meninggal, Hudzaifah ikut nyolatin, Umar ikut nyolatin. Kalau ada yang meninggal, Hudzaifah enggak nyolatin, Umar enggak mau nyolatin. Berarti dia orang apa? Munafik. Dan Umar sendiri bertanya, apakah engkau mendengar namaku disebut termasuk deretan orang munafik? Dijawab tidak. Dan aku tidak merekomendasi selain engkau. Kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi." Demi Allah yang jiwaku di tangannya. La ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar. Sungguh kamu menyuruh orang berbuat baik, sungguh-sungguh kamu mencegah orang dari kemungkaran. Perintah ini menunjukkan wajib. Wajib kita suruh orang berbuat baik, wajib kita cegah orang dari kemungkaran. Sesuai dengan kesanggupan. Sesuai dengan kesanggupan. Au la yushikanna Allahu an yab'atsa 'alaikum iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Atau kalau tidak, Allah hampir saja timpakan kepada kalian hukuman darinya. Kemudian kalian berdoa kepadanya dan tidak dikabulkan. Akibat kita tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar, Allah timpakan azab. Lalu kita berdoa, Allah tidak kabulkan. Berarti penghalang dikabulkannya doa salah satunya meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini malah kemungkaran disimpan di HP-nya.
Bukannya dihancurkan kemungkaran. Bagaimana doamu akan dikabulkan? Melihat keluarganya berbuat mungkar dibiarkan. Semoga Allah memberikan kepada kita keberanian. Karena amar ma'ruf nahi mungkar butuh keberanian. Pengecut nggak punya tempat dalam medan ini. Pelajaran yang pertama, wujubul amri bil ma'rufi wa nahyi 'anil munkar. Wajib amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar hukumnya wajib. Bukan tugas ustadz saja. Antum melihat anak lari-lari di masjid lagi ngaji. Kemungkaran. Jangan bengong antum. Pegang kakinya. Itu. Nyungsep dia. Jadi bukan dibiarkan orang mengganggu. Duduk. Itu. Jangan pura-pura nggak ngeliat. Takutnya anak pengurus, biarin anak pengurus juga. Itu namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Dan antum duduk lebih rapat lagi. Nah, coba bangun, maju. Nah, yang depannya masih kosong, antum maju. Yang di depan diam, yang di belakang maju. Biasakan antum duduk, jangan kasih celah. Ayo rapat. Saya dengar itu Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Itu beliau sampaikan hadis Nabi. Fa inna tafaruqakum hadhihi minasyaiton. Sesungguhnya berpencar-pencarnya kamu ini dari setan. Antum tahu duduk mau menyendiri, mau nyantai dari siapa? Setan. Kenapa? Merasa enggak butuh. Nah itu gangguan syaitan. Tidak orang butuh tuh antusias. Duduk paling depan. Itu kalau orang butuh ilmu. Kemudian merasa hebat atau yang lain. Dan itu biasanya gitu, orang-orang yang sombong itu. Nggak mau bareng sama lain, mau beda sendiri. Orang-orang sombong. Main nuduh sombong aja. Iya, sombong itu menolak kebenaran. Sudah disampaikan kebenaran nggak mau juga. Berarti apa? Sombong. Innamal kibru batorul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan melecehkan manusia. Itu orang sombong. Oh, saya nggak sombong, hati saya baik. Kelakuanmu menunjukkan hatimu buruk. Karena kalau hatinya baik, kelakuannya apa? Baik. Kalau kelakuannya buruk berarti hatinya buruk. Karena perbuatan kita itu cerminan hati kita. Itu biasanya orang nggak mau dinasehati, nggak mau dengar, itu orang sombong.
Ya, ngintip-ngintip aja ngaji, tidak mau. Setelah dinasehati seperti itu para sahabat katanya, sekiranya digelar satu kain cukup untuk menampung mereka semua. Saking berdekatannya cara duduk mereka. Dan ini antum biasakan bukan hanya di majelis saya saja. Di majelis yang lain juga, ustadz yang lain, antum datang walaupun nggak disuruh. Rapet duduknya di depan. Ini peringatan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'mini. Berilah peringatan karena peringatan itu adalah bermanfaat bagi orang mukmin. Saya sampaikan ini karena ambil faidah ini. Wujubul amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Wajibnya menyuruh orang berbuat baik dan mencegah dari kemungkaran. Duduk rapat itu kebaikan. Berkelompok-kelompok, berpencar-pencar itu keburukan. Yang kedua, jawazu tanwi'i sihhatil halfi madama masyru'an. Bolehnya beraneka ragam lafaz-lafaz sumpah selama disyariatkan. Sumpah wallahi, billahi, tallahi itu yang umum, artinya demi Allah, demi Allah, demi Allah. Boleh kita dengan lafaz yang lain, walladzi nafsi biyadih, demi yang jiwaku ada di tangannya. Boleh. Tapi jangan belagu juga. Itu. Tanya sama istri, nikah lagi, demi yang jiwaku di tangannya. Enggak. Sekarang. Jadi boleh bersumpah dengan lafaz-lafaz yang disyariatkan. Walladzi nafsi biyadi atau wa rabbul Ka'bah, demi Tuhannya Ka'bah. Boleh. Kalau demi Ka'bah syirik enggak boleh. Tapi demi Tuhannya Ka'bah. Siapa Tuhannya Ka'bah? Allah. Boleh. Yang ketiga, al-amru bil ma'rufi wa nahyi 'anil munkari samamu amanin min ghadabillahi wa iqabih. Menyuruh orang berbuat baik, mencegah orang dari kemungkaran adalah benteng keamanan dari hukuman Allah dan siksanya. Jadi agar kita terhindar dari azab Allah, tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Satu wilayah, satu kompleks, satu lingkungan. Jika di sana banyak kemungkaran, lalu tidak ada yang mengingkari, tidak mustahil Allah akan turunkan kepada mereka azab. Lalu mereka berdoa dan tidak dikabulkan doanya. Semoga Allah selamatkan kita di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang keempat, jawazu tafrid bitarkil amri bil ma'ruf, jazaa'ut tafrid bitarkil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa 'adamu istijabatid du'a. Jazaa'ut tafrid, balasan dari melalaikan, meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar adalah tidak dikabulkannya doa. Doa jadi enggak manjur, doa jadi enggak makbul. Gara-gara santai saja ngelihat kemungkaran. Kisah-kisah dibawakan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauzi dalam Ad-Da' wad-Dawa. Allah Ta'ala katanya menyuruh malaikatnya untuk menghancurkan satu kampung. Hancurkan kampung itu. Malaikat turun hendak menghancurkan kampung tersebut. Ternyata di sana
ada orang yang sedang beribadah di masjid, dia beribadah. Lalu Allah balik menghadap kepada Allah. Ya Rabb, bagaimana mungkin aku hancurkan kampung tersebut sedangkan di sana ada hambamu si fulan sedang beribadah kepadamu. Kata Allah, hancurkan kampung itu. Dan yang pertama kali kamu azab orang yang lagi ibadah itu. Karena wajahnya tidak berubah melihat kemungkaran. Riwayat-riwayat tidak sahih. Tetapi itu menjelaskan hadis yang sahih ini. Jadi kita nggak cukup jadi orang baik. Tapi kita harus jadi orang yang baik dan memperbaiki. Jangan baik buat sendiri doang. Lihat kemungkaran dibiarkan. Pelajaran yang kelima, ya ummu syu'mul munkari wa bala'uhu fa'ilun wa ghairuh. Keburukan kemungkaran merata baik kepada pelakunya dan yang lainnya. Jadi kalau orang berbuat mungkar, maka yang tertimpa bukan hanya orang yang berbuat mungkar. Yang lain yang membiarkan pun ikut mendapatkan akibatnya. Maka di antara doa yang harus sering kita baca, Allahumma la tu'akhidna bima fa'ala sufaha'u minna. Allahumma la tu'akhidna bima fa'ala sufaha'u minna. Ya Allah, janganlah engkau hukum kami kepada orang-orang yang bodoh di antara kami. Ya Allah, janganlah kau hukum kami dengan sebab perbuatan orang-orang yang bodoh di antara kami. Hadis 194 an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, afdalul jihadi kalimatu adlin inda sultanin jair. Jihad yang paling afdal, yang paling utama adalah kalimat yang adil di sisi penguasa yang zalim. Jair maksudnya zalim. Dalam hadis 195 dari Abu Abdullah Tariq bin Shihab al-Bajali al-Ahmasi radhiyallahu anhu, bahwa ada seorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qad wada'a rijlahu fil gharzi. Orang ini sudah meletakkan kakinya di pelana kuda dan naik kuda mau perang. Tanya sama Nabi, ayyul jihadi afdal? Ya Rasulullah, jihad apa yang paling utama? Qal kalimatu haqqin 'inda sultanin jair. Kalimatu adlin di sini sebut kalimatu haqqin, kalimat yang benar yang disampaikan di sisi penguasa yang zalim. Rawahu Nasa'i bi isnadin sahih. Jadi jihad yang paling utama, kalimat yang benar disampaikan. Di mana disampaikan? Di sisi penguasa yang zalim, bukan di Monas. Itu. Ini menyampaikan aspirasi rakyat, demo. Gak boleh. Teriak-teriak di Monas, di mana. Jangan ikut. Kalau ada seruan-seruan demo, tidak boleh ikut. Ini nasihat buat penguasa. Nasihat itu bukan di jalanan, tapi di sisi penguasa yang zalim.
Datang ketemu penguasa, nasihat disampaikan. Enggak sanggup, kalau enggak sanggup, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Pelajaran yang pertama dari hadis ini menunjukkan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkari minal jihad. Amar ma'ruf nahi mungkar termasuk jihad. Sehingga butuh keberanian, butuh ilmu, butuh kelemah lembutan. Itu orang yang berjihad. Enggak takut panas, enggak takut hujan. Itu orang jihad, menuntut ilmu ini. Amar ma'ruf nahi mungkar. Jihad. Bagaimana? Gerimis, libur. Itu. Jihad, jangan takut gerimis. Semoga Allah berikan kekuatan kepada kita untuk mengisi hidup kita untuk berjihad. Sakit, enggak libur, sakit libur. Saya Utsaimin kisahnya itu sakit dirawat di rumah sakit. Begitu masuk Ramadan enggak mau dia sakit di rumah sakit. Dia mau di Masjidil Haram. Masjidil Haram. Sakit ngajar ditutup tirai. Muridnya dari luar tirai, beliau berbaring. Gitu. Lagi sakit. Diimpus. Ngajar. Termati gimana Tad? Husnul khatimah. Makanya antum sakit ngaji aja, ngantuk di belakang. Tahu-tahu insya Allah husnul khatimah. Itu kisahnya luar biasa. Syekh Utsaimin cerita tentang Syekh bin Baz, gurunya. Kemudian ada jamaahnya yang nangis. Gitu. Ditanya, kenapa kamu menangis? Enggak, itu enggak apa-apa. Enggak, kenapa kamu nangis? Itu enggak apa-apa, udah. Itu enggak masalah. Akhirnya didesak terus. Kenapa kamu menangis? Dengar Syekh Utsaimin ngajar. Tadi cerita Syekh bin Baz, saya ingat Syekh bin Baz katanya. Dia itu kerja satpam atau orang Pakistan atau butuh duit untuk biaya operasi ibunya sakit. Dia mencuri, nggak taunya yang dicuri rumahnya Syekh bin Baz. Itu ketangkep dia. Untuk ketangkep mau dibawa ke polisi, kata Syekh bin Baz, jangan, biarkan dia di sini. Begitu waktu subuh ditanya, kamu Muslim? Iya Muslim. Salat subuh. Malingnya suruh salat subuh. Lalu ditanya, kenapa mencuri? Dia bilang katanya ibunya sakit, butuh biaya pengobatan. Dikasih, saya lupa nilainya. Nah itu 15.000 atau berapa real. Lalu dikasih, itu ini jumlahnya saya nggak hafal, 20.000 misalnya. Begitu pulang dan mengobati ibunya sembuh, lalu balik lagi mengembalikan sisa uangnya kepada Syekh bin Baz. Kata Syekh bin Baz, nggak usah, itu untuk kamu. Dia bilang, enggak, saya mau kembalikan. Apa maumu? Kata Syekh bin Baz. Saya mau kerja di sini aja. Nah itu. Dia kembalikan duitnya, tapi pengen kerja di situ. Ah, itu dia. Maling bukan digebugin, tapi malah ditanya, kenapa kamu mencuri? Kenapa kamu mencuri? Coba kalau kita jadi itu. Maling, udah gebugin.
Ya, ditanya, kenapa engkau mencuri? Pelajaran yang kedua, nushul hakimil jair min a'dhamil jihad. Menasehati penguasa yang zalim merupakan jihad yang paling agung. Resikonya mati. Penguasa dinasehati, marah, habisin dia. Habis. Resikonya mati atau mungkin di penjara. Namanya penguasa zalim. Yang ketiga, al-jihadu maratibun wa huwa yatafadul wa yatafawut. Jihad itu bertingkat-tingkat, berlebih kurang dalam keutamaannya. Ada yang utama, ada yang lebih utama, ada yang paling utama. Maka menuntut ilmu itu termasuk jihad. Cuman nggak tahu tingkatan yang keberapa. Yang paling utama jihad memberikan kalimat yang hak di sisi penguasa yang zalim. Bukan penguasa yang adil. Kalau penguasa yang adil, yang baik, mungkin kita dimuliakan. Tapi ini penguasa yang zalim. Seperti jihadnya Nabi Musa kepada Fir'aun. Pelajaran yang keempat, jawazu muwajihatil hakimidz zalim inda zulmihi wa amrihi bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar wa yanbaghi tafarruqi bin nushi tarafuqi bin nushi wa talattufi bil mau'idati la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Bolehnya kita menghadap hakim yang zalim dengan menasihati dan menyuruh berbuat baik, mencegah dari kemungkaran. Jadi penguasa yang zalim, di sisi kedzalimannya kita suruh berbuat baik dan mencegahnya dari kemungkaran. Dan hendaknya lemah lembut dalam nasihat. Semoga Allah memberikan kepadanya rasa takut. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, barangkali dia akan ingat atau takut. Apa kata Allah kepada Musa? Wa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Wahai Musa dan Harun, temui Fir'aun. Berikan nasihat kepadanya dengan lemah lembut. Wa qula lahu qawlan layyinan. Berkatalah kamu berdua kepada Fir'aun dengan perkataan yang lunak. Barangkali dia akan ingat atau dia akan takut kepada Allah. Padahal Fir'aun adalah sejahat-jahat manusia pada saat itu. Atau mungkin sepanjang zaman. Sejahat-jahat manusia siapa? Fir'aun. Bahkan mungkin iblis saja kalah. Dari satu sisi. Apun dari sisi lain ya iblislah penyebabnya. Karena iblis tidak mengaku dirinya Tuhan. Ketika ditanya, ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadai. Wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud dengan Adam yang aku ciptakan dengan dua tanganku? Iblis mengatakan, ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik daripada Adam, kata iblis. Kau ciptakan aku dari api, sedangkan kau ciptakan Adam dari tanah. Berarti iblis mengakui siapa penciptanya? Allah. Iblis ngaku, khalaqtani min nar, kau ciptakan aku dari api. Ngaku. Sedangkan apa kata Fir'aun? Wa ana rabbukumul a'la. Saya adalah Rabbmu yang paling tinggi. Jadi manusia ngaku Tuhan, dialah Fir'aun.
Apa enggak malu nanti di neraka ketemu iblis? Itu. Kata iblis, kamu keterlaluan on. Nah, itu. Gua aja nggak ngaku Tuhan, lu ngaku. Nah, itu separah-parah manusia. Walaupun sejahat itu Fir'aun, Allah suruh sebaik-baik manusia pada saat itu yaitu Musa. Agar berkata kepada Fir'aun qaulan layyinan, kata-kata yang lembut. Kita kadang nasihatin orang, kita tidak lebih baik daripada Musa. Yang kita nasihati tidak lebih jahat daripada Fir'aun. Kenapa kita kasar? Kenapa kita, disitulah kita kadang. Maka dakwahnya itu seringkali ditolak. Itu seringkali ditolak karena tidak lembut seperti Musa. Maka koreksi diri. Itu. Jadi ada metodenya. Harus lemah lembut. Hadis 196. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna awwala ma dakhala naqsu ala bani Israel annahu kana ar-rajulu yalqa ar-rajula fayaqul. Sesungguhnya awal dari apa yang masuk dari kekurangan Bani Israel bahwasanya seseorang ketemu orang lain lalu dia mengatakan, Ya hadza ittaqillah wada ma tasna fa innahu la yahillu lak. Wahai orang ini, hai itu, tinggalkan apa yang kamu lakukan. Sesungguhnya tidak halal bagimu. Dari Bani Israel, ketemu Bani Israel yang lain sedang berbuat dosa, sedang berbuat maksiat. Maka dia tegur. Misalnya kita ngelihat temennya ngerokok apa. Tinggalin tuh rokok. Nggak halal itu rokok. Thumma yalqahu minal ghaddi wa huwa ala hali. Besoknya ketemu lagi, dia masih biasa. Masih ngerokok. Fala yamna'uhu dzalik. Dia enggak negur lagi. Udahlah percuma. Gitu. Tidak ditegur lagi. Ayyakuna akilahu wa syaribahu wa qa'idahu. Bahkan dijadikan teman makan, teman minum, teman duduk. Sudah. Kayak nggak ada masalah. Awalnya ketemu tegur, orang berbuat mungkar tegur. Lama-lama udahlah nggak lagi. Jadi itu menunjukkan iman kita itu bisa berkurang, turun. Gitu. Saya dulu berdua dengan Budi Listianto, teman pesantren. Itu kekeh. Musik itu haram. Berangkat dari Cisalak ke Dewan Dakwah itu 3 itu dari Cisalak ke Kampung Melayu, dari Kampung Melayu baru naik 06 turun di Masjid Dewan Dakwah. Kajian Selasa siang dengan Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Saya setiap naik angkot begitu. Setel musik itu supirnya, Bang matiin. Gitu.
Ada yang dimatiin, ada yang lihat doang itu. Siapa itu? Musiknya matiin. Gak mau dia. Turun bang, turun. Gitu. Sehingga kadang sekali berangkat bisa ganti 3 angkot, ada musiknya turun lagi. Itu angkot gambar lama-lama gitu. Dulu awal-awal begitu. Sehingga berdoa, ya Allah gimana caranya bisa ngaji tapi nggak naik angkot. Naik angkot itu problem. Kadang udah enak kita duduk. Tahu-tahu akhwat naik. Roknya di atas lutut. Begitu naik bismillah, astagfirullah. Dia baca bismillah. Ya kalau duduk di samping, duduk depan kita, innalillahi. Itu bahaya itu, naik angkot zaman itu. Tahun 96. Kalau kita mengamalkan ghaddul basar, menundukkan pandangan, begitu nunduk lebih serem lagi. Itu tantangan yang luar biasa. Tadinya ditegur, besoknya dijadikan teman makan, teman minum, teman duduk. Udah kayak nggak ada masalah. Sungguh ini hadis harus sering diingat-ingat. Sekalipun hadis ini dhaif. Sebagai peringatan buat kita. Dan ini banyak dari kita yang seperti itu. Ketika kita menasihati anak, menasihati istri, menasihati teman, dia nggak berubah, capek lah nasihatin mulu. Falamma fa'alu dzalika daraballahu quluba ba'dihim bi ba'din. Maka tatkala mereka seperti itu, Allah timpakan permusuhan di antara hati mereka dengan sebagian yang lain. Adzan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Tatkala Bani Israel sudah tidak saling mengingkari satu dengan yang lain, maka Allah turunkan firman-Nya dalam surat Al-Maidah ayat 78. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Dawud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Jadi Bani Israel itu kaum Yahudi dari zaman dulu dilaknat karena mereka durhaka dan melampaui batas. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu labi'sa ma kanu yaf'alun. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Jadi melihat kemungkaran enggak melarang, dibiarkan. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat. Tara katsiran minhum yatawallawna alladhina kafaru labi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallaha alaihim fa fil adzabihum khalidun. Kamu melihat kebanyakan dari mereka tolong menolong dengan orang-orang yang kafir, yaitu orang musyrik. Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka sediakan untuk diri mereka, yaitu kemurkaan Allah kepada mereka dan mereka akan kekal dalam siksa.
akibat tidak amar ma'ruf nahi mungkar, akibat tolong menolong dengan orang musyrik, ancaman berat. Lalu Allah firmankan, walau kanu yu'minuna billahi wan nabiyyi wa ma unzila ilaihi mattakhaduhum awliya'a walakinna katsiran minhum fasiqun. Sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi Musa, dan kepada apa yang diturunkan kepadanya, niscaya mereka tidak akan mengambil orang-orang musyrik itu menjadi penolong-penolong. Tetapi kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik. Menjadikan orang musyrik sebagai penolong itu adalah sifat orang fasik. Thumma qala, kemudian Nabi bersabda, kalla, sekali-kali tidak. Wallahi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhabunna 'anil munkar wa la ta'khudunna 'ala yadi zalim. Demi Allah, hendaknya kalian menyuruh berbuat baik, mencegah dari orang yang berbuat mungkar, dan pegang tangan orang yang zalim. Wala ta'tirunnahu 'alal haqqi atra wala taqsurannahu 'alal haqqi qasra aw la yadribannallahu biqulubi ba'dikum 'ala ba'din thumma la yal'anakum kama la'anahum. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Sungguh hendaknya kalian mengembalikan hak bagi orang yang diambil atau dikurangi haknya, atau kalau tidak Allah akan benturkan hati kalian, sebagian kalian dengan yang lain, yakni pertentangkan. Kemudian Allah akan melaknat kalian sebagaimana Allah melaknat mereka. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Tirmidzi berkata hadis ini hasan. Hadza lafzu Abi Dawud, ini adalah lafaz Imam Abu Dawud. Wa lafzu Tirmidzi, adapun dalam lafaz Tirmidzi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, lamma waqa'at banu Israil fil ma'asi nahadhum ulama'uhum falam yantahu. Tatkala Bani Israel mengerjakan maksiat di tengah mereka, ulama-ulama mereka menasihatinya, tetapi mereka tidak berhenti. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar tidak ditaati, tidak didengar. Memang kebanyakan manusia begitu. Maka kalau kita dakwah gak diterima, dakwah gak didengar, sabar. Kewajiban kita cuma dakwah doang, dakwah sampaikan, diterima alhamdulillah, nggak diterima terus dakwah, terus berdakwah, dan terus memperbaiki diri. Fajalasuhum fi majalisihim, mereka duduk-duduk bersama mereka di majlis-majlis mereka. Wa wakaluhum wa syarabuhum, lalu makan bersama, minum bersama. Fadaraballahu quluba ba'dihim bi ba'd, maka Allah Ta'ala pertentangkan hati mereka dengan hati sebagian yang lain. Jangan-jangan mereka itu kita juga. Tegur orang dari berbuat maksiat, jangan musik-musik, nggak taunya dia undangan pakai musik juga, hadir juga kita sama mereka. Musiknya enak lagi, manggut-manggut palanya. Kamu kok dengerin musik? Tahan palanya, kakinya ketuk-ketuk lantai. Itu akibat kita tidak didengar nasihatnya, malah gabung dengan mereka. Wala'anahum ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam, maka Allah melaknat mereka melalui lisan Nabi Daud dan Isa putra Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, dengan sebab mereka durhaka dan mereka melampaui batas. Fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW pun duduk. Wa kana muttaki'an, tadinya beliau bersandar.
Faqal, lalu kata Nabi, la wallati nafsi biyadih hatta ta'tiruhum 'alal haqqi atra. Qauluhu ta'tiruhum ay ta'tifuhum wa la taqsuranna ay la tahbisunnahu. Naqsa yani an-naqsi fid din. Tidak, demi yang jiwaku ada di tangannya, hingga mereka ta'tifuhum. Allahu a'lam, mencegah kemungkaran dengan lemah lembut. Wahum 'alal haqqi atra, dan mereka menegakkan kebenaran. Fiqhul hadis, fikih hadis ini jam'ul yahud baina fi'lil munkar wal jahri bihi wa adamin nahyi anhu. Terkumpul pada Yahudi, satu, mengerjakan kemungkaran, dua, terang-terangan berbuat mungkar, tiga, tidak melarang kemungkaran. Terkumpul pada Yahudi tiga kesalahan. Satu apa? Mengerjakan kemungkaran. Dua, terang-terangan. Karena berbuat dosa terang-terangan itu dosa yang lain. Orang mabuk itu dosa. Mabuk di kamar itu dosa. Dia mabuk di pinggir jalan, dosa kedua. Melihat orang lain berbuat mungkar, tidak mencegah, tiga. Terkumpul pada mereka tiga kesalahan, tiga pelanggaran. Pelajaran yang kedua, as-sukutu ala fi'lil ma'asi innama huwa tahridun ala fi'liha wa sababun lintisyariha. Diam melihat kemaksiatan itu adalah motivasi atau dorongan untuk mengerjakannya dan menjadi sebab tersebarnya. Dengan sebab diam melihat kemungkaran, berarti kita mendukung kemungkaran. Dengan sebab kita mendiamkan kemungkaran, akhirnya kemungkaran jadi tersebar. Maka tidak boleh didiamkan kemungkaran itu. Pelajaran yang ketiga, hurmatul julus ma'aman basyarul munkar. Haram duduk-duduk bersama orang yang berbuat kemungkaran. Ada orang pada main gaple misalnya, kita dagang kopi di situ, nggak boleh. Terus saya di situ nggak gaple, cuma dagang kopi, tetap berarti mendukung mereka. Pelajaran berikutnya, ingkarul qalbi lil munkar yaqtadi mufasalati ahlihi. Mengingkari dengan hati terhadap kemungkaran mengharuskan kita berpisah dengan pelaku kemungkaran. Jadi bukan mengingkari tapi duduk bersama, berarti tidak mengingkari. Kalau mengingkari kamu jauh, jangan duduk di situ. Pelajaran yang lain, al-ummatul marhumah hiya allati tatawasau bil haqqi was sabri wa tatanaha 'anil munkar. Umat yang dirahmati adalah yang saling mewasiati dengan kebenaran dan kesabaran dan mencegah dari kemungkaran. Semoga lingkungan kita, masyarakat kita menjadi al-ummatul marhumah, umat yang dirahmati. Menyuruh berbuat baik, ngaji, ajak istri ngaji, ajak anak ngaji, ajak tetangga ngaji. Itu namanya menyuruh berbuat baik. Wal hadisu ala dha'fihi fa inna qawaidus syar'i tashahhada li jumalih. Hadis ini walaupun dhaif tapi kaidah-kaidah syariat menjadi syahid atas kalimat-kalimatnya. Jadi kalimat-kalimat dalam hadis ini ada penguat dari ayat Quran, dari hadis Nabi. Jelas dari ayat Quran kita sudah baca di awal bab
mengenai ayat-ayat yang menyuruh amar ma'ruf nahi mungkar. Hadis terakhir dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia berkata, Abu Bakar As-Siddiq 2 tahun menjadi khalifah kaum muslimin, diganti oleh Umar. Itu berapa tahun Umar mimpin? 6 tahun ya. 6 tahun apa 8 tahun? 10 tahun Umar, 10 tahun jadi khalifah. Diganti oleh Utsman bin Affan 12 tahun. Berarti dari Abu Bakar sampai Utsman berapa? 24 tahun. Kemudian diganti oleh Ali bin Abi Thalib 6 tahun. Maka kekhalifahan setelah Nabi SAW jumlahnya berapa tahun? 30 tahun. Abu Bakar 2 tahun, Umar 10 tahun, Utsman 12 tahun, Ali 6 tahun. Kata Umar radhiyallahu anhu, kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya ayyuhan nasu innakum lataqra'una hadhil ayah. Sesungguhnya kalian benar-benar membaca ayat ini. Surat Al-Maidah ayat 105. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Al-Maidah Seratus lima. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudarat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu kembali semuanya, maka Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Seakan-akan ayat ini santai aja. Orang pada berbuat dolim enggak membahayakan kamu selama kamu mendapat petunjuk. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Maknanya kamu pikirkan dirimu sendiri. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Tidak bermudarat bagimu orang yang sesat kalau kamu dapat hidayah. Maka Abu Bakar mengingatkan, wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sungguh aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, innan nasa idza ra'au zalima falam ya'khudhu ala yadayhi. Sesungguhnya manusia apabila melihat orang berbuat zalim lalu dia tidak mencegah tangannya, tidak mencegah dari kedolimannya, awsyaka ayya'ummahumullahu biiqabim minhu, maka Allah akan timpakan azab menyeluruh bagi mereka. Jadi bukan seperti yang kita pahami, udahlah yang penting kita, orang lain mah biarin berbuat zalim, yang penting kita mendapat hidayah. Enggak. Yang paling paham ayat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Rasulullah mengatakan innan nasa idza ra'au zalima falam ya'khudhu 'ala yadayhi aw syaka ayya'ummahumullahu bi'iqabim minhu. Jadi apabila seorang melihat orang berbuat zalim dibiarin, yang penting bukan saya. Tak boleh begitu. Ada anak pada berantem, itu kok dibiarin, bukan anak saya ini. Itu ada bocah berisik di masjid, kok dibiarin, bukan anak saya ini. Walaupun bukan anak kita, pada main di kamar mandi, pada tegur. Jangan dibiarkan kemungkaran, kalau dibiarkan bahaya.
walaupun bukan anak kita. Saya bukan orang sini, walaupun kita bukan orang sini. Kalau ini ditegakkan, insya Allah bisa lebih baik, bisa lebih tertib, dan kita dapat pahala. Nanti kita dimarahin, iya resikonya emang begitu. Ada anak berisik di masjid dikeplak, bapak-bapak, bapaknya datang bawa golok, bawa. Mana yang namanya Pak Abdullah? Gitu. Kata Pak Abdullah, saya. Oh bapak ya, udah pulang deh, nggak jadi dia. Semoga Allah menjaga masjid kita ya, agar dijauhkan dari kemungkaran. Hadis ini memberikan faedah pertama, wujub tadabburi kalamillah ta'ala wa waffaqahu wa fiqhihi. Wajibnya kita tadabbur kalamullah ta'ala dan memahami fikihnya. Yang kedua, hurmatul qawli fil qur'ani birra'yi, haram menafsirkan Quran dengan ra'yu. Jadi kalau secara logika ayatnya mengatakan begitu, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, yang penting diri kita. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum, tiada orang yang sesat itu akan memberi mudarat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Kalau kita cuma pahami bahasanya saja, udah, yang penting kita, orang lain nggak masalah. Yang penting kita dapat petunjuk. Ternyata Nabi tidak seperti itu memahaminya. Sesungguhnya apabila orang melihat kezaliman dan dia tidak pegang tangannya, tidak cegah, Allah akan timpakan azab kepada mereka semua. Pelajaran yang ketiga, alal ummatil muslimati an tatadaman fima bainahum, hendaknya umat Islam saling menanggung sebagian mereka atas sebagian yang lain, wa tatawasaw bil haqqi was sabri, dan saling wasiat mewasiati dengan kebenaran dan wasiat mewasiati dengan kesabaran. Pelajaran yang keempat, iqabullahi yasmulul zalim li zulmihi wa ghairi zalim li iqrarihi alaihi. Hukuman Allah mencakup orang yang zalim karena kezalimannya, orang yang tidak zalim karena menyetujuinya. Orang yang zalim dihukum iyalah karena dia zalim. Lalu yang enggak zalim kenapa dia dihukum juga? Karena tidak melarang. Enggak melarang berarti apa? Setuju. Maka ada kewajiban kita ini, bukan hanya jadi orang baik, tapi harus memperbaiki. Gak cukup kita meninggalkan kemungkaran, tapi harus mencegah kemungkaran. Gak cukup kita ibadah, tapi harus suruh orang lain juga ibadah. Itu kewajiban, wajib. Wajib itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dosa. Gak mungkin gak dosa. Kok Allah ancam dengan azab? Allah mengancam azab, berarti apa? Dosa. Semoga Allah mengampuni kita semua. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Assalamualaikum, semoga Allah memberkahi Ustaz, amin, keluarga, amin. Ustaz bisa disampaikan bahwa
tidak boleh minta tolong kepada orang kafir. Lalu bagaimana hukum apa ini? Menolong rekan siapa yang bisa baca? Minta tolong kepada orang kafir boleh. Minta tolong kepada orang kafir boleh. Bukan enggak boleh. Mana dalilnya? Nabi berangkat ke Madinah hijrah. Siapa yang menemani? Uraiqit, orang musyrik, orang kafir. Dia menjadi penunjuk jalannya. Itu Nabi. Belum ada Google Map, jadi harus ada penunjuk jalan. Boleh. Kehabisan air. Nabi SAW kehabisan air. Bersama para sahabat. Lalu Nabi mengatakan kepada Ali, pergi ke balik bukit, kata Nabi. Di sana ada wanita yang punya air, bawa dia kemari. Wanita itu naik onta, ngangkut air. Dipanggil oleh Ali. Wahai wanita, Nabi memanggilmu. Siapa Nabi? Gitu. Orang yang keluar dari agama nenek moyang. Gitu. Kata Ali, itu dia yang kau maksud. Akhirnya diajak ketemu Nabi. Lalu Nabi mengatakan, wahai wanita, aku pinjam airmu. Lalu Nabi mengambil air dari gentong milik wanita, Nabi berdoa. Lalu Nabi perintahkan sahabat, siapkan bejana kalian. Siapkan bejana, lalu Nabi tuangkan air itu ke bejana para sahabat. Semuanya penuh. Dan di bejana Nabi air masih utuh. Kemudian dikembalikan lagi kepada wanita. Ini airmu, aku cuman pinjam. Itu mukjizat Nabi SAW. Lalu Nabi memerintahkan sahabat untuk mengumpulkan sisa-sisa makanan yang ada diberikan kepada wanita tadi. Dibalas, orang berbuat baik dibalas. Pulang wanita itu menemui kaumnya. Lalu wanita itu bercerita, baru saja aku ketemu dengan orang yang sangat hebat sihirnya. Nah, itu. Nabi dianggap apa? Tukang sihir. Atau memang dia seorang nabi. Akhirnya dia pun masuk Islam. Jadi boleh minta tolong kepada orang kafir. Antum sakit, itu ke dokter, dokternya Stefanus. Itu. Muslim apa kafir? Lihat namanya kafir. Enggak apa-apa antum berobat sama orang kafir. Boleh. Kalau ada yang muslim, pilih yang muslim. Jadi kita menolong orang kafir boleh. Minta tolong sama orang kafir juga boleh. Mana menolong orang kafir? Pak Nabi menjenguk pembantunya yang Yahudi. Itu. Menjenguk. Dan Nabi juga berbuat baik sama pamannya Abu Thalib. Muslim apa kafir? Jadi muamalah dengan orang kafir dalam urusan dunia boleh.
Maka Nabi meninggal dunia, baju besinya tergadekan di tangan siapa? Yahudi. Dalam urusan dunia dengan orang kafir boleh bermuamalah. Tetapi orang kafir ada 4 golongan. Pertama, kafir harbi. Ini dia. Enggak boleh kita tolong menolong dengan mereka. Kafir yang memerangi umat Islam. Yang kedua, ada kafir zimmi. Ya, tiga, kafir mu'ahad. Yang keempat, kafir musta'man. Zimmi, ini orang kafir yang tinggal di lingkungan kaum muslimin. Mu'ahad, yang punya ikatan perjanjian diplomatik dengan negara Islam. Musta'man, ini orang yang lari ke negeri Islam minta perlindungan. 3 ini enggak apa-apa muamalah dengan mereka. Yang kita tidak boleh bermuamalah dengan kafir apa? Kafir harbi, orang kafir yang memusuhi umat Islam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.